Pak Togar. Pak. Dek, tunggu. Ini kayak kita daripada ribet, mendingan gue coba buka pintu rumahnya Pak Togar dulu kali ya. Ya udah, coba lu cek dulu aja. Ya udah, tunggu bentar. Togar. Pak, bangun Pak. Pak, kita udah sampai Pak. Pak. Dek, nggak bisa dibuka, nggak ada orang juga. Terus gimana dong? Ya pasti di Pak Togar nih kuncinya. Kita cek aja kali ya. Tunggu, Pak. Pak, sampai sekarang aja belum ada kabar dari dokter. Terus papa mikir kalau luka mama ringan-ringan aja. Ini semua itu gara-gara Mutiara, Pak. Musibah itu kecelakaan. Mama itu celaka bukan karena Mutiara. Kamu jangan pernah nyalain Mutiara. Ya tapi kalau misalnya Mutiara nggak pergi dari rumah, mama nggak akan nyusulin. Dan mama nggak akan kenapa-napa sekarang. Kamu lupa. Siapa yang bikin Mutiara pergi dari rumah? Itu siapa? Itu kamu. Jadi harusnya kamu yang bertanggung jawab. Papa jadi curiga sebenarnya. Masalah kamu sama Mutiara itu bukan hanya masalah pertandingan MMA itu kan. Tapi ada hal yang lebih besar. Ini kan kericuhan yang menyebabkan Ambar meninggal. Ngapain Dava ngumpulin berita sebanyak ini? Ada yang kamu sebutin dari Papa? Dava, Aku nggak nyembunyiin apa-apa dari papa. nggak ada yang bisa kamu sembunyiin dari Papa. Karena Papa pasti akan tahu kebenarannya. Papa akan cari tahu. Sekarang kita kayak gini. Kita tunggu kabar dari dokter. Untung tadi lu bawain gue roti. Coba kalau enggak, aduh, pasti gue lupa makan deh. Ya kan gue tahu kebiasaan lo. Lo tuh kalau udah sibuk ngerjain sesuatu, lo pasti lupa sama segalanya. Ingat aja lagi. Thanks, Eddie. Farel, wait for me. Aduh. Iya, kelewatan, Pak. Kalian mau kemana ini? Kita mau pergi, Pak. Kalau gitu bolehlah saya nebeng ya. Boleh kan? Boleh, Pak. Thank you. Pak Togar kebiasaan deh. Selalu aja nebeng. Padahal gue pengen berduaan sama Farel. Oh, thank you Deandra. Sebentar saya masuk dulu. Bolehlah tutup. Iya, Pak, ya, Pak. Tutupin, Pak. Iya. Sorry ya, Dek. Gue jadi harus duduk di belakang. Ya, Rel. Dokter, gimana keadaan mama saya? Ya, gimana dok? Pasien mengalami cedera yang sangat serius di kepala akibat benturan. Dan sampai saat ini, pasien juga belum siuman. Ya Allah, aku gak nyangka kondisi Tante Dewi sampai separah itu.
Saya minta izin untuk memindahkan pasien ke ruang ICU agar bisa terpantau kondisinya lebih intensif. Lakukan yang terbaik untuk istri saya, dok. Baik, Pak. Bapak nanti akan dibantu suster untuk mengisi formulir untuk menyiapkan kepindahan pasien ke ruang ICU. Nanti setelah di ruang ICU, Bapak bisa menjenguknya. Baik, dok. Makasih banyak, dok. Sama-sama. Tiara, gimana kondisi kaki kamu? Udah baikan kok, Om. Sebetulnya kamu mau kemana, Farel? Oh, saya mau ini Pak, nganterin Diandra pulang. Emangnya rumah Diandra di mana? Di Jalan Kenanga, Pak. Jalan Kenanga. Searah lah itu. Rumah saya juga dekat-dekat situ. Kalau ada yang menawarkan mengantar sampai rumah, saya nggak akan menolak. Oke Pak, nanti Bapak saya antar sampai depan rumah ya. Oke. Karena sudah ditawarkan, saya tidak berhak untuk menolak. Terima kasih ya, Farel. Tahu gitu bilang aja rumah gue di Bogor. Biar Pak Togar tuh tetap turun di terminal. Cuma problemnya semalam itu, saya terpaksa lah menuruti ajakan calon mertua saya untuk nonton bola. Terpaksa lah saya nonton sampai pagi. Belum tidur ini, karena saya langsung berangkat mengajar. Oh, pantesan Pak. Barusan saya perhatiin kayaknya lagi capek gitu wajahnya, lagi lesu. Cuman minta tolong ini, Farel. Kalau nanti saya tertidur, tolong bangunkanlah kalau sudah sampai ya. Baik Pak, oke. Alamak, ngantuk kali. Pak Rahmat. Pak. Misi, Pak. Kiosnya nggak buka. Kita harus tetap cari informasi dari pedagang sekitar. Ngapain mereka di sini ya? Ayo samperin. Yuk. Wes, wajah lama nih. Asik lagi nih. Lu berdua ngapain sini? Kita ada urusan sama pemilik kios. Udah, urusan pinjol serahin aja ke kita ya. Kita juga dulu bekas Perwira Dana juga. Tapi peraturan tetap sama. Bunganya kita naikin, tapi masuk kantong kita. Daripada lu pakai anak-anak buah lu, gak ada yang becus, ya nggak? Yoi, gue setuju itu. Nggak usah ngundang kita ya? Kenapa lu ngajak ribut lu? Ayo, dari sini. Kita nggak ada urusan sama kalian. Masalah utang bisa kita handle sendiri. Ayo. Aja tuh orang. Perasaan Rahmat nggak punya utang sama siapa-siapa ya. Tapi kenapa dicariin debt collector segala aja? Kalau urusan ini gue nggak tahu nih. Mungkin mereka punya urusan di belakang ini. Bisa jadi. Kita cabut. Ini kan yang lo harapin. Karena lo pikir gue celakain nyokap lo, jadi lo celakain nyokap gue juga. Ternyata Dava benar-benar terlibat dalam kematian Ambar.
Pak Togar, Pak, kita udah sampai nih depan gang rumah Bapak. Permisi, Pak, Pak Togar, bangun Pak. Dek, ini gimana? Tuh Pak Togar nggak mau bangun-bangun. Apa mau kita tungguin? Masa iya kita tungguin? Kalau misalkan bangunnya besok pagi gimana? Ini aja tidur kayak orang pingsan. Ini lu coba deh lu yang bangunin. Pak, Pak Togar, Pak kita udah sampai Pak. Pak Togar, Bapak mau turun apa enggak Pak? Rel ini gimana nggak bangun-bangun? Mana nyokap gue udah janjian lagi sama dokter. Karena nyokap gue lagi sering pusing. Ya udah dek, kita langsung turunin Pak Togar aja. Turunin gimana? Tinggalin gitu? Ya enggak, kita papah Pak Togar sampai ke rumahnya. Kan pasti bangun dong. Emang lo tahu rumahnya Pak Togar yang mana? Tahu, gue tahu kok. Kan gue pernah nganterin Pak Togar ke rumahnya. Udah yuk. Pak Togar, Dek, tunggu. Ini kayak kita daripada ribet. Mendingan gue coba buka pintu rumahnya Pak Togar dulu kali ya. ya udah coba lo cek dulu aja. Ya udah tunggu bentar. Togar. Pak, bangun Pak. Pak, kita udah sampai Pak. Pak. Dek, nggak bisa dibuka, nggak ada orang juga. Terus gimana dong? Ya pasti di Pak Togar nih kuncinya. Kita cek aja kali ya. Tunggu Pak. Pak, Pak Togar. Nggak bangun lagi. Gimana sih? Coba gue deh. Pak, permisi ya Pak. Ini kita mau nyari kunci Coba lu cek. rumah Bapak. Nggak ada. Coba semuanya. Kantong. Siap Pak, maaf ya Pak. Wah, ini ada nih. Nih, Nah, ini. Yaudah deh. yuk. Yuk, kita angkat pelan-pelan. Pak, permisi ya Pak. Kita udah nyampe nih. Yuk, bangun yuk Pak. Aduh. Silakan kalau mau jenguk mama kamu sudah diperbolehkan. Yang anaknya itu saya, Sus. Dia bukan siapa-siapa. Oh, maaf saya kira tadi. Nggak apa-apa, Sus. Sus, saya suaminya. Kami berdua boleh masuk juga kan? Silakan Pak, ini sudah waktu jam besuk, jadi gunakan semaksimal mungkin ya Pak. Makasih, Sus. Saya promisi dulu ya. Sebenarnya aku takut mau masuk. Apalagi Dava nyalahin aku atas apa yang menimpa Tante Dewi. Tiara. Yuk, kita masuk ya. Aku tunggu di sini aja, Om. Kamu pasti kepikiran sama omongan Dava tadi kan? Gak usah dipikirin. Om itu udah nganggap kamu bagian dari keluarga Om. Dan Om yakin, Tante Dewi juga sependapat sama Om. Jadi kamu gak usah takut. Ya, semua pasti akan baik-baik aja. Oke? Ayo. Mama? Mama? Mama bangun dong. Biar kita bisa pulang, Ma. Dava kangen sama Mama. Maafin aku waktu kejadian aku nggak bisa jagain Mama. Aku nyesel banget, Ma.